suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Nah, beda antara kewirausahaan dan jasa, ya. Nah, di sini kalau dalam membuat kewirausahaan itu hampir banyak memproduksi suatu barang. Nah, kemudian kalau untuk pengertian dari beberapa ahli, menurut dari Arif F. Adi Pranata, ya, wirausaha itu adalah sosok yang berani mengambil resiko yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengatur secara segala urusan serta menerima sejumlah keuntungan finansial maupun non finansial. Dalam hal ini untuk mengambil sebuah langkah usaha, ya, yang harus kita perhatikan itu adalah, nah ini, pasti ada resiko, ya. Resikonya apa? Mungkin saja pada saat kita membangun, ya, itu pasti ada hal-hal yang, contoh sederhana sama kerugian gitu ya, itu pasti itu. Jadi semua itu pasti ada resiko kerugian atau mungkin gagal. Nah, jadi dalam meminimalisir resiko atau mungkin bahkan untuk mentiadakan resiko, maka kita perlu belajar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh seumpama pada saat kita bisnis dalam membuat membuat bakso. Nah, ini jadi dalam hal membuat bakso, pertama kita perhatikan dulu resepnya. Nah, pada saat kita mengikuti apa yang sudah ada di resep, terus kemudian terjadi kegagalan, nah, maka kita perhatikan dulu gagalnya di mana. Seumpama, oh mungkin kurang asin atau mungkin kuahnya kurang gurih dan lain-lain. Nah, itu salah satu gambaran untuk meminimalisir resiko. Atau mungkin pada saat berjualan, kita harus mengetahui lapangan. Oh, daerah sini sering banyak pelanggan kita, di sisi lain banyak atau mungkin pelanggan kita kurang di sana. Sehingga kita bisa mencari sela-sela, kita harus sampai jam segini, jam berapa, ke tempat ini jam berapa, sehingga dagangan kita terus bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau untuk pengertian dari Kasmir, wirausaha ialah seseorang atau seorang yang berjiwa pemberani dan berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Nah, ini sama saja intinya adalah untuk memulai sebuah kewirausahaan atau mungkin sebuah usaha atau mungkin sekarang bisa dibilang sebagai bisnismen, ya. Bahkan saya masih ingat betul ada sebuah atau seorang wirausahawan, ya. Beliau itu selalu beresiko, selalu berbicara, yang pertama kali saya pikirkan adalah rugi. Nah, ini. Jadi yang pertama kali dipikirkan itu adalah rugi. Seberapa besar rugi yang akan dia dapat, maka dari situ pula dia akan mendapat pembelajaran berharga untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, ini salah satu contoh. Terus kemudian ada lagi dari Ahmad Sanusi. Nah, ini saya tambahkan. Ya. Sebentar. Oke. Nah, setelah itu, halo. Nah, setelah Kasmir, kemudian di sini ada lagi yang namanya Ahmad Sanusi. Ya, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang menjadi dasar tujuan
kiat, ya, terus kemudian proses dan hasil bisnis. Maaf Pak, putus-putus suaranya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada Soeharto. Apa masih putus-putus? Ini koneksi internetnya berarti ya? Ini sudah Tes. enggak, tapi halo. Apa masih Ini putus-putus? sudah enggak. Ini sudah enggak, cuma kayak ada gitu loh. Ini sudah enggak putus-putus ini. Cuma kayak ada belakangnya kayak ada background suara gitu loh, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya nanti bisa dilanjutkan ya. Ya. Ya, Pak. Yang selanjutnya ini adalah bentar. Yang selanjutnya itu adalah menurut Soeharto Prawiro. Ya. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan berkembangnya usaha. Nah, terus kemudian selanjutnya Harvey Leibenstein, ya. Kewirausahaan mencakup berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan menciptakan perusahaan yang pada saat di mana pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas atau beberapa komponen fungsi produksinya belum teridentifikasi secara penuh. Dan yang terakhir ini S. Wiyandi. Menurut S. Wiyandi, kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Oke, intinya secara global sebenarnya dalam membuat sebuah wirausaha itu adalah tentukan planning. Nah, intinya buatlah sebuah perencanaan apa yang ingin kalian bangun, dan kemudian setelah kalian menentukan sebuah planning atau perencanaan yang matang, dilihat juga seberapa besar resikonya. Nah, kemudian jika resiko itu memang terlalu besar untuk kita, maka PR-nya atau hal-hal yang harus kita hadapi itu adalah bagaimana caranya menghadapi kekurangan, meminimalisir ininya apa namanya resikonya. Nah, terus selanjutnya untuk teori kewirausahaan, ya ini ada beberapa hal. Bentar ya. Baik, saya mulai lagi. Untuk teori kewirausahaan itu pertama adalah pada bagian berikut ini merupakan teori kewirausahaan diantaranya pertama menurut teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai istilah teknologis di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi dalam hal ini untuk apa namanya mengetahui, jadi dalam hal ini maksud saya perusahaan ini
sudah bisa menilai ya, biaya yang akan masuk dan juga akan keluar. Jadi kalau misalkan dalam produksi sekian barang, maka yang dia tahu atau yang perusahaan tahu itu adalah semua produksi harus laku dan laba atau uang masuk sekian, sehingga sudah ada perhitungannya. Terus kemudian menurut Kirchner entrepreneur, yaitu teori Kirchner ini menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan pengusaha itu sendiri. Nah, menurut Rian itu adalah individu dari seseorang pengusaha atau bisnismen, ya, atau pebisnis, pelaku bisnis itu untuk maju mundurnya, ya, itu tergantung dari pelaku bisnis tersebut. Jadi kalau misalkan dia ingin mendapatkan laba yang banyak, ya, atau mungkin ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka dituntut untuk benar-benar serius, benar-benar ulet dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Jadi yang bisa melakukan atau bisa menilai hal ini tergantung dari situasi lapangan. Nah, ini jadi dalam hal ini ilmu terpenting untuk dalam wirausaha itu adalah mengerti tentang lapangan atau lahan pasarnya seperti apa. Nah, lanjut, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah teori perilaku, yaitu adalah teori ini menyoroti bagaimana seorang wirausahaan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan usaha, mengatur keuangan dan hal terkait, membangun jaringan, dan memasarkan produk. Dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usaha. Nah, dalam hal ini, kalau dalam perilakunya, atau ya apa yang harus kita lakukan, itu pertama itu adalah harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan usaha. Nah, yang dimaksud dengan mengorganisasikan usaha itu adalah kita harus pintar untuk memilih orang-orang yang tepat dalam usaha-usaha yang kita pegang kali ini. Tapi kalau misalkan masih kecil, mungkin kita masih mengorganisasikan sendiri. Tapi kalau misalkan perusahaan atau wirausaha kita sudah besar, maka kita harus mencari orang-orang tepat yang dalam mengisi posisi-posisi tertentu. Contoh, seumpama kita memiliki sebuah restoran besar. Nah, di dalam sebuah restoran itu ada beberapa macam orang yang mungkin bisa membantu kita. Salah satu contoh, ya, ini nanti ada orang yang membantu kita masak, ada orang yang membantu kita untuk memesan barang-barang atau bahan-bahan masakannya dan lain-lain. Nah, itu kita harus benar-benar bisa mengorganisirkan atau menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai dengan bidangnya, sehingga tugas kita semakin lama semakin minim, dan bahkan dengan adanya bantuan orang-orang tersebut atau karyawan, ya, bisa jadi kita hanya bisa memantau saja, jadi hanya memantau dan melihat kinerja mereka seperti apa. Oke, selanjutnya itu adalah mengatur keuangan dan hal terkait. Nah, dalam hal ini, besar dan kecilnya sebuah perusahaan juga terkait dengan pengaturan keuangannya. Nah, jadi kita harus bisa meminimalisir berapa pengeluaran yang kita keluarkan, karena prinsip dari orang berbisnis itu adalah pengeluaran yang sedikit dengan hasil yang begitu besar. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memanage keuangan dengan baik. Terus kemudian membangun jaringan. Yang dimaksud dengan membangun jaringan ini adalah bagaimana, bukan berarti kita membuat cabang. Memang itu salah satunya, tapi sebenarnya hal yang terpenting itu bukan karena kita harus buka cabang di sini, kita bukan harus buka cabang di sini, bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya membangun jaringan pasar kita gitu. Salah satu contoh gini aja, mungkin kalau misalkan kita lihat perusahaan-perusahaan kecil,
atau yang biasanya anggap aja sama penjual-penjual makanan. Nah, untuk bisnisnya ini biar lebih besar, ya memang mereka wajib untuk membuat cabang. Salah satu contoh mungkin yang di Malang ini banyak, atau mungkin misalkan ayam goreng Pak Untung, atau mungkin bebek geprek ya, yang ada di mana-mana gitu kan. Di Turen ada, di Kepanjen ada, dan lain-lain, bahkan sampai Malang. Nah, itu dalam membangun jaringan mereka harus membuat counter-counter baru atau cabang-cabang baru. Sedangkan dalam perusahaan-perusahaan besar itu tidak perlu membuat cabang. Salah satu contoh, kita mungkin melihat perusahaan bembeng atau mungkin coklat yang mereknya si A gitu. Nah, pabriknya hanya satu, dia nggak perlu membangun pabrik di beberapa kota. Tapi bagaimana caranya mereka membuat jaringan pasar. Nah, contoh seumpama pabrik coklat A itu membuat pabrik di daerah Malang. Nah, kemudian dia ingin memperluas jaringan penjualannya se-Indonesia, maka dicarilah distributor besar ya untuk menjual produknya itu, sehingga dari distributor ya sampai ke pedagang-pedagang kecil. Nah, itu. Terus kemudian dan memasarkan produk dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usaha. Nah, ini memang salah satu modal penting ya. Karena relationship itu ada ilmunya sendiri, bagaimana caranya menghadapi orang, bagaimana caranya mengenal perilaku orang, sehingga pada saat ingin mengenalkan produk kita juga akan lebih mudah. Oke, saya lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu adalah ciri-ciri kewirausahaan. Nah, ini saya coba lagi sebentar. Baik, ciri-ciri wirausaha sebagai berikut. Yang pertama itu adalah yakin pada produk yang dimiliki. Nah, ini. Maksud dari yakin pada produk yang dimiliki, contoh begini. Dalam memulai usaha, kita tidak usah khawatir kalau saya jualan bakso. Terus kemudian kita melakukan jualan bakso itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan terus. Ternyata pada saat kita membuat bakso itu tidak laku. Nah, kalau misalkan kita memiliki ilmu keyakinan pada produk yang kita miliki, maka kita pasti terus berjuang bagaimana caranya bakso ini bisa laku. Tapi kalau kita tidak memiliki ciri-ciri kewirausahaan yang pertama ini, maka bisa jadi pada saat dia ingin menghadapi kegagalan, ya pada saat dia menghadapi kegagalan, dia berusaha untuk membanting atau mencari produk usaha yang lain. Dia gagal di bakso, dia coba lagi mie gagal, dia coba lagi bikin ayam geprek, dan terus akhirnya apa? Bukannya usaha itu tambah maju, malah kita terus terpuruk. Karena kenapa? Setiap kegagalan ini tidak dihadapi, atau bahkan kegagalan tersebut tidak dipelajari. Sehingga apa? Produk itu terus berganti, bahkan sampai bisa jadi kita terus gagal terus, ya kan? Karena kita tidak yakin dengan produk yang sudah kita buat. Terus kemudian yang kedua itu adalah mengenal banyak produknya.
Nah, ini mungkin kalau misalkan kita sudah memiliki beberapa macam produk, kita juga harus mengenal produk-produk kita, apa saja produk yang kita buat. Nah, terus kemudian yang ketiga, tidak berdebat dengan calon konsumen. Nah, ini berat-berat gampang ini. Karena setiap konsumen itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, mungkin ada konsumen yang bisa menerima dengan apa adanya barang kita, atau mungkin bahkan konsumen ini terlalu banyak komentar tentang produk yang kita miliki. Nah, itu. Selanjutnya yang keempat, itu adalah komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanan. Nah, ini kembali kepada perilaku kita. Jadi kalau misalkan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bernegosiasi ramah dengan para pelanggan, insya Allah nanti produk yang kita jual semakin lama semakin penjualannya semakin baik. Nah, ini ada ilmunya sendiri. Mungkin hanya lapangan yang bisa mengajarkan kita, karena situasi lapangan yang akan menjadi guru terbaik kalau dalam hal poin yang keempat. Terus kemudian yang kelima itu adalah santun, jujur, dan berani. Nah, yang dimaksud dengan santun ya mungkin bisa kita pahami semua bahwasanya pelaku-pelaku bisnis itu pasti ilmu dasarnya itu harus benar-benar bisa melayani pelanggan atau konsumen dengan baik. Ditambah lagi dengan jujur dan juga berani. Dan keenam itu adalah menciptakan transaksi. Ya. Menciptakan transaksi, dalam hal ini penjualan harus terus semakin lama semakin membaik, jangan penjualan itu semakin lama semakin memburuk. Terus kemudian tujuan. Nah, sekarang selanjutnya saya lanjutkan, itu adalah tujuan kewirausahaan. Oke. Untuk tujuan wirausahaan yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Nah, ini. Dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, itu dibutuhkan juga sharing antara wirausahaan yang mungkin sudah kelasnya sudah lebih sukses, ada yang rendah, atau mungkin bahkan baru merintis wirausaha. Nah, sehingga dengan adanya sharing atau mungkin sering berkomunikasi dengan para senior-senior yang sudah menggeluti bidang tersebut, ya, maka kita dapat mempelajari apa yang kurang di diri kita, ya, sehingga kekurangan ini bisa jadi jauh lebih baik. Terus kemudian yang kedua itu adalah mewujudkan kemampuan serta mewujudkan kemantapan para wirausaha. Nah, ini. Untuk mewujudkan, ya, untuk mewujudkan kemantapan para wirausaha, dalam hal ini maksudnya hal yang atau hasil yang baik, ya. Maka poin pertama ini kita harus sama-sama belajar dengan kepada wirausahaan yang sudah sukses di bidangnya, atau mungkin kita mengikuti jejaknya, bagaimana caranya untuk maju, ya, bagaimana caranya untuk berhasil. Nah, poin pertama kita pelajari bersama-sama, sehingga untuk mencapai poin kedua ini, penentuannya itu ada di poin pertama.
Nah, terus yang ketiga ini adalah melestarikan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Nah, untuk melestarikan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat, yang pertama itu adalah bagaimana caranya membangkitkan semangat para masyarakat Indonesia dan sama-sama membangkitkan jiwa wirausaha untuk warga masyarakat tersebut. Karena gini, kita itu sudah punya pedoman seperti ini loh. Mungkin di antara kalian juga sudah tahu, tolak ukur manusia atau masyarakat Indonesia ini sukses kalau kita jadi seseorang yang profesi-profesi tertentu. Contoh misalkan kayak orang tua kalian pasti punya angan-angan, pokoknya besok anak saya itu harus jadi PNS, besok anak saya harus jadi polisi, besok anak saya harus jadi apalagi presiden dan lain-lain. Pokoknya ya itu tadi profesi-profesi yang menurut mereka itu adalah posisinya itu baik. Padahal mereka itu, ya ini maksud saya, kalau misalkan kita mengandalkan kerja dengan orang lain, ya memang benar pendapatan bulanan aman. Jadi sama gajinya 1 bulan 2 juta, 3 juta, ya udah segitu. Mungkin sampai suatu hari ada kenaikan, ya naikannya 100, 200, sehingga sampai dalam beberapa jangka waktu mereka bekerja, ya segitu itu aja. Tapi kalau misalkan kita melestarikan semangat dan sikap untuk mendirikan sebuah kewirausahaan, itu hasil yang akan kita dapat itu jauh lebih baik daripada mereka yang menggunakan seragam. Nah, itu yang saya maksud. Jadi bagaimana caranya membangkitkan masyarakat Indonesia untuk berani melakukan kewirausahaan, entah itu dalam bidang apapun. Cuma yang berat itu tadi, bagaimana caranya menghadapi resiko-resiko yang pertama pada saat ini, ciri-ciri kewirausahaan. Jadi kan memang pasti ada resikonya. Resikonya tadi apa? Kalau pada saat kita mendirikan sebuah wirausaha, ya kan, pasti ada bidang gagalnya, pasti ada gagalnya, pasti ada resiko yang akan kita hadapi. Nah, bagaimana caranya meminimalisir resiko tersebut? Nah, itu repotnya. Sehingga kita harus benar-benar belajar dari kondisi lapangan yang pernah kita hadapi. Jadi pada saat di lapangan, oh kita ternyata harus seperti ini, itu harus kita pelajari. Dan yang keempat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Nah, ini. Jadi dalam hal ini kita dituntut untuk bisa menghadapi berbagai macam resiko yang akan kita hadapi. Karena kita tahu mental kita itu ada, kalau misalkan kita sudah gagal, ya berarti kita nggak cocok di situ, kita cari lagi. Nah, sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi masalah-masalah itu tadi, mempelajari masalah-masalah itu tadi dengan kondisi lapangan yang sudah kita pelajari, sudah kita hadapi. Nah ini. Terus selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri wirausaha, ya.
Nah, ini tadi ciri-ciri kewirausahaan. Nah, ini sekarang baru ciri-ciri wirausaha. Yang pertama itu adalah selalu berpikir positif. Yang dimaksud dengan selalu berpikir positif dalam menentukan langkah, ya. Apapun yang akan kita hadapi, salah satu contoh sama kita pada saat melakukan bisnis atau mengambil sebuah planning yang sudah kita rencanakan, salah satu contoh tadi, sama kita sudah membuat usaha, anggap aja jual bakso tadi, kita harus berpikir positif, walaupun hanya jual bakso, tapi kalau suatu hari baksonya besar seperti Cakman, nah laba yang akan kita miliki itu jauh pasti lebih besar, ya kan? Nah, cuma untuk mencapai kesananya itu, perjalanan untuk mencapai kesananya itu yang berat. Maka dari itu, kita harus selalu berpikir positif, ya, dan terus mengevaluasi hasil penjualan dan mungkin hasil mengevaluasi semua yang sudah kita lakukan selama ini. Oh, mungkin kita kurang ini, oh mungkin kita kurang ini. Sehingga apa? Kalau kita selalu berpikir positif, saya yakin apapun yang usaha yang kita miliki itu pasti berkembang. Cuma kalau misalkan kita tidak berpikir positif, atau mungkin kita berpikir, oh ini bukan bidang saya coba cari ke bidang yang lain. Nah, itu bisa jadi kita nggak punya pendirian, sehingga apa? Plan A gagal, kita buat lagi plan B itu nanti pasti akan gagal, plan C, kita buat lagi plan C, terus plan C gagal lagi, ya akan seperti itu terus, karena kita tidak berpikir positif dalam satu plan saja. Nah, terus yang kemudian yang kedua, itu adalah bersikap percaya diri. Nah, ini poin 1 dan poin 2 ini sebenarnya berkesinambungan atau satu jalur kalau bisa saya bilang. Yang pertama itu seharusnya ya harus percaya diri. Ya kan? Kita harus percaya. Walaupun hanya sebuah bakso, tapi kalau misalkan kita memang berpikir bakso ini bisa besar, kita ini yakin, ya kan? Karena percaya diri itu kan yakin. Kita yakin bakso ini akan memiliki potensi besar ke depannya, ya kan? Pasti kita berhasil. Nah, bagaimana caranya untuk plan yang besar itu tadi bisa terwujud? Ya itu tadi, kita harus benar-benar memperhatikan atau mengevaluasi apa yang sudah baik dipertahankan, apa yang belum baik, ya kan, diperbaiki lagi. Terus selanjutnya yang ketiga ini adalah berani mengambil setiap resiko yang ada. Itu pasti. Karena resiko yang pertama itu adalah bangkrut. Nah, itu mungkin resiko terbesar. Salah satu contoh, sama kita ingin jualan bakso itu tadi. Karena biasanya jiwa wirausahaan dengan jiwa yang bukan wirausahaan, itu biasanya gini perbedaannya. Saya ingin jualan bakso. Nah, kemudian timbullah poin ketiga ini tadi. Aduh, nanti kalau nggak laku gimana ya? Wis kadung mengeluarkan uang modal sekian ratus ribu bahkan sekian juta, terus gagal padahal uangnya juga pinjam sana sini, saya bela-belain. Nah, itu tadi. Ya. Jauh sebelum kita berpikir itu tadi, karena setiap orang itu pasti punya pikiran seperti itu, dipikir ini gimana, gini nanti kalau bangkrut gimana, padahal uangnya segini gini ya pasti. Ya itu memang harus ada, itu memang resikonya. Contoh sama kalau misalkan kita jualan bakso, kita sudah keliling kemana-mana, bakso masih utuh, ya kan? Nah, akhirnya apa?
bakso yang sama anggapannya sudah basi terus dibuang atau mungkin dikasih tetangga, ya kan. Nah, dengan cara dikasih tetangga atau dibuang kan otomatis kita nggak punya uang masuk sehingga kita harus mengeluarkan modal lagi dan seperti itu. Nah, kalau kita menghadapi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, kita harus bisa mengevaluasi diri. Semua usaha pasti ada resiko. Contoh sama jualan baju. Ya, anggap aja kita punya modal sekian juta, kita belikan baju. Ya kan, terus kemudian ternyata bajunya nggak laku. Ya kan, bahkan sampai buluk-buluk ya, atau mungkin sudah berjamur karena sudah lama nggak laku. Padahal kalau kita lihat target pasar baju yang besar, ya kan, kita lihat sama kayak Matahari itu kalau sudah berbulan-bulan nggak laku, dia berani diskon. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi setiap apapun jalan yang kita pilih, maksudnya usaha planning apa yang sudah kita pilih, ya kita harus bisa menghadapinya. Kita harus berani menghadapinya. Ya. Dan selanjutnya yang keempat ini berjiwa pemimpin. Kenapa wirausaha harus berjiwa pemimpin? Nah, bedanya gini. Kalau kita berjiwa pegawai atau pekerja, ya nggak usah memiliki jiwa pemimpin. Tapi kalau misalkan kita memiliki jiwa pemimpin, maksud saya kewirausahaan, kita harus memiliki jiwa pemimpin. Kenapa seperti itu? Karena wirausaha, kalau sudah sukses, ya kan, dia pasti memiliki orang yang membantu seorang wirausaha tersebut. Nah, semakin banyak yang membantu, ya kan, berarti kita itu sebagai pimpinan. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang pimpinan, ya, berarti kita harus bisa mengorganisir orang-orang yang pas dalam bidangnya tersebut. Nah, maka dari itu, seorang wirausahaan itu memang harus benar-benar memiliki jiwa pemimpin. Nah, jadi pertama itu harus berpikir positif, yang kedua itu adalah percaya diri, yang ketiga itu adalah berani mengambil resiko, setiap resiko yang ada itu pasti, dan terakhir yang keempat itu adalah berjiwa pemimpin. Karena wirausaha kalau sudah besar, karena kita yang memiliki, dan kita memiliki orang-orang yang membantu kita, maka kita punya hak untuk mengorganisir mereka. Nah, itu. Selanjutnya yang keempat itu, yang kelima itu adalah selalu berorientasi ke depan. Jadi maksud dengan berorientasi ke depan itu adalah kita harus berpikir beberapa tahun yang akan datang. Ini usaha kita harus seperti apa? Karena kita harus pelajari juga kenapa kok ada usaha yang bisa bertahan bertahun-tahun. Kenapa ada usaha yang di tengah jalan tiba-tiba tutup. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi untuk selalu berpikir ke depan itu harus seperti apa, ke depan itu harus seperti apa. Itu harus kita pelajari sesuai dengan kondisi zaman yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Karena masa sekarang tidak sama dengan masa yang lalu. Masa sekarang pun tidak akan sama dengan masa yang akan datang. Kenapa? Karena setiap zaman itu sudah punya apa ya? Ya punya ciri khas setiap masanya itu tadi. Salah satu contoh sekarang aja di tahun 2020-an saja, ya kita sudah punya masa-masa yang namanya seperti ini yang kita pakai sekarang ini itu adalah masa-masa internet. Kita tahu beberapa tahun yang lalu nggak ada internet, ya kan? Sehingga apa? Dalam memperkenalkan produk-produk kita, ya kan? Kita bisa melakukan, misalkan kalau misalkan sudah besar gitu ya, bisa apa namanya dikenalkan lewat televisi. Tapi kan itu kan kalau bermodal besar. Tapi kalau misalkan untuk kita itu kan sulit untuk mengenalkan apa namanya, ya itu tadi mengenalkan produk kita di TV. Tapi dengan adanya masa yang sekarang ini,
dengan adanya bantuan internet, ya, untuk mengenalkan produk kita itu jauh lebih mudah. Bahkan berjualan itu nggak harus punya toko. Bahkan kalau kalian sering lihat di Facebook ada orang jualan baju. Bahkan kalau misalkan kalian lihat juga di Facebook ada yang jualan makanan. Kan nggak harus punya beda. Nah, itu yang dimaksud dengan berorientasi ke depan. Jadi kita harus punya pikiran ke depan itu seperti apa zamannya. 2 tahun yang akan datang seperti apa, 3 tahun yang akan datang seperti apa, itu nanti dipikirkan. Sehingga apa? Kita selalu bisa berusaha sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Sehingga apa? Usaha yang kita laksanakan itu nggak sampai gagal. Nah, kemudian yang keenam, berorientasi pada hasil. Ini penting juga. Dari kelima hal yang sudah kita hadapi, itu nanti bermuara kepada hasil. Nah, jadi kalau kita melaksanakan dari 5 ciri-ciri yang tadi sudah kita bahas, otomatis nanti kita akan memiliki hasil yang jauh lebih baik. Ya, karena ingat, orang yang memiliki jiwa wirausaha itu tidak mudah, ya kan? Kita harus benar-benar, pertama tadi saya bilang harus berani mengambil resiko, terus kemudian percaya diri, terus kemudian berpikir positif seperti apa? Pokoknya aku yakin, aku iso. Nah, terus kemudian kalau semua itu sudah kita lakukan, insya Allah nanti hasilnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena dalam berusaha itu selalu punya prinsip, sekalinya dapatnya sedikit ya benar-benar sedikit, bahkan sampai tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan kita berpikir terus ingin maju, terus berevaluasi hal-hal yang tidak baik, terus kemudian kita perbaiki dan semakin baik, akhirnya apa? Hasilnya pun akan jauh lebih baik. Nah ini, ya kan? Yang dimaksud dengan hasilnya jauh lebih baik, ya kan? Contoh gini, orang wirausaha itu nggak perlu modal besar. Modal itu pertama itu adalah berani dan mengambil resiko. Anggap aja, bayangkan semua modal 1 juta, 2 juta, tiba-tiba penghasilannya satu hari 500.000, bahkan sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Nah, itulah yang disebut dengan orientasi dengan hasil. Karena hasil yang kita ingin capai, ya kan, akan sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan sesuai dengan ciri-ciri kewirausahaan, ya kan? Karena nanti hasilnya akan jauh lebih banyak, ya. Nah itu selanjutnya tujuan berwirausaha. Bentar saya kopikan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Tujuan berwirausaha. Ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Nah ini, yang pertama ini adalah meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Seperti apa wirausaha yang berkualitas? Yaitu adalah para pelaku wirausaha yang sukses dalam menggeluti bidangnya. Nah ini. Nah, bagaimana caranya meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas? Yaitu adalah kita harus sama-sama saling meningkatkan, pertama itu tentang kepercayaan diri, maksudnya dari poin-poin ini tadi, bagaimana cara meningkatkan hal seperti ini, itu sebenarnya sudah ada dalam komunitas mereka. Ya. Makanya biasanya kalau untuk membuat sebuah wirausaha yang besar, ya, yang harus kita perhatikan itu adalah jaringan. Mana ini tadi jaringan?
Jadi kita harus bisa membuat sebuah jaringan wirausaha, sehingga di dalam membuat sebuah jaringan, ya, kita bisa sama-sama mengevaluasi mana yang sudah baik kita pertahankan dan mana yang belum baik atau kurang baik, ya, itu bisa kita tingkatkan lagi. Terus kemudian yang kedua itu adalah mewujudkan kemampuan dan juga kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah ini, untuk mewujudkan kemampuan dan juga kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat itu sendiri untuk berani berwirausaha. Nah ini yang repot, ya, karena kita kembali kepada prinsipnya orang Indonesia, karena orang Indonesia punya prinsip itu, yaitu tadi saya bilang, orang itu bisa dibilang sukses kalau mereka pakai seragam. Apa yang mereka pakai? Oh, pakai seragam ini, pakai seragam ini. Nah, itu. Padahal mereka di balik mereka yang tidak berseragam itu jauh lebih sukses. Ya kan? Karena kenapa? Karena dalam membuat sebuah kewirausahaan atau membuat sebuah usaha atau mungkin membangun sebuah bisnis, ya kan, itu memang harus punya kemantapan dan benar-benar harus memiliki kemampuan dalam membangun bisnis tersebut. Nah, cuma untuk memajukan dan mensejahterakan ini juga harus punya kedisiplinan, ya kan, terus kemudian keuletan dan lain-lain. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga ini adalah meningkatkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Nah ini. Untuk meningkatkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, ya, ini ada pelatihan-pelatihan khusus untuk memantapkan jiwa mereka, atau mungkin untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka. Nah, ini sebenarnya PR bersama, karena itu tadi, untuk menjadi wirausaha yang sukses, ya, itu biasanya diawali dengan hal-hal yang mungkin diawali dengan sesuatu yang ada kegagalannya, ya kan? Nah, bagaimana caranya menghadapi risiko? Karena risiko itu adalah poin pertama. Sehingga apa? Untuk meningkatkan sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan itu diawali dari bagaimana cara menghadapi risiko itu tadi. Nah, karena risiko itu adalah momoknya para wirausaha. Tapi kalau kita yakin dan kita berusaha untuk nggak apa-apa, itu pasti ada resiko. Ya sudah, kita jalani aja. Kita harus benar-benar percaya diri, kita harus benar-benar kita harus benar-benar yakin. Nah, nanti poin ketiga ini pasti bisa. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan masih belum yakin, masih belum berani mengambil resiko, maka poin yang ketiga ini hanya bisa sebagai sebuah PR besar. Ya. Yang keempat ini meningkatkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Ya. Jadi meningkatkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat ini juga tergantung kepada mental masyarakat Indonesia yang benar-benar ingin dan yakin, ya kan, ya, bahwa membuat sebuah wirausaha itu sebenarnya itu adalah jalan terbaik sebenarnya, karena kita tahu untuk mencari pekerjaan sekarang itu kan memang sulit, ya. Jadi kalau kita percaya membuat kerja dengan orang itu kayaknya sulit, bahkan sekalipun kita kerja, ya, antara yang kita dapat, ya, dengan apa yang akan kita keluarkan itu bahkan tidak seimbang, ya.
Contoh, sama saya kerja di rumah makan, ya. Saya kerja 1 bulan gaji sekian, terus kemudian dari rumah ke tempat kerjaan saya itu jelas menggunakan bensin setiap hari, ya kan. Terus kemudian di satu sisi bensin, terus kemudian nanti pada saat bekerja volumenya kerja sekian jam. Nah, anggap aja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk makan bisa 2 kali, pagi dan siang, belum lagi biaya-biaya lain. Apalagi kalau misalkan kita masih punya tanggungan kredit sepeda motor dan lain-lain. Nah, itu makanya yang saya sebut antara kalau kita kerja dengan orang lain, itu yang kita dapat itu kadang-kadang jauh tidak sama, tidak balance. Nah, kalau misalkan kita yakin, ya, ternyata wirausaha itu jauh lebih baik dari bekerja dengan orang lain, ya, maka yang poin seperti ini, yang poin yang keempat ini meningkatkan kesadaran serta orientasi masyarakat kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, ini bisa tercapai. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, oh iya benar, kalau misalkan saya kerja dengan orang lain, hasilnya sekian, yang saya butuhkan sebenarnya sekian, ya kan? Itu sama pada saat saya masih sendiri. Nanti kalau pada saat berkeluarga yang saya butuhkan sekian. Kalau misalkan saya seperti ini terus saya harus menghadapi hal seperti itu bagaimana? Nah, kita mulai lagi berpikir. Nah, akhirnya muncullah jiwa wirausaha di sana. Sehingga poin keempat ini meningkatkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh itu bisa tercapai. Nah, terus selanjutnya yang kelima, ya, berusaha atau bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik, dengan kata lain ikut serta dalam mengader manusia-manusia calon wirausaha untuk membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Nah, di sini ada istilah mengader. Ada istilah mengader itu dalam kata dasarnya kader. Jadi membuat jaringan. Nah, ini saya sukses. Contoh dalam bisnis. Kan sekarang kita sering lihat itu ada di jalan raya itu ada orang yang jualan minuman, ya. Anggap aja minuman es degan lah. Kan banyak itu yang kap-kapan itu. Itu sebenarnya bisnis bagus itu. Contoh gini. Saya bisa membuat bubuk-bubuk minuman segar yang biasa di jalan-jalan itu. Nah, yang jual itu orang lain. Ya. Saya cukup menjual produk itu tadi. Anggap aja sama apa ya? Teh poci. Nah, mungkin kalian pernah tahu teh poci itu kan ada di pinggir-pinggir jalan yang pakai gerobak-gerobak. Nah, itu jaringan tertingginya itu adalah mereka membuat bubuk atau membuat resep tertentu. Nah, dicarilah orang-orang, ya, dicarikan orang-orang yang mau berbisnis itu dengan sistem bagi hasil. Nah, produknya dari kita, atau mungkin pertama bagi hasil, atau mungkin yang kedua dengan cara, kamu punya modal berapa? Udah, nanti kalau misalkan kamu punya modal sekian, saya siapkan gerobaknya, saya siapkan resep-resepnya, ya nanti kalian tinggal jual. Nah, itu yang disebut dengan pengaderan. Sehingga apa? Dengan mencari masyarakat yang mau berwirausaha itu, ya kan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka. Selanjutnya yang keenam, itu adalah berperan dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negaranya. Nah, ini, jadi kalau misalkan kita bisa
membangkitkan jiwa wirausaha, jelas yang terpenting itu adalah bisa mengurangi angka pengangguran di setiap wilayah. Jadi kalau misalkan di Malang ini tingkat pengusahanya itu tinggi, maka bisa merekrut orang-orang untuk bekerja sehingga bisa membuka lahan pekerjaan baru, ya kan, dan ya dengan membuka lahan pekerjaan otomatis bisa membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Nah ini, terus selanjutnya yang ketujuh, yaitu adalah berperan serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh. Nah ini, dan selanjutnya untuk yang ke-8 bisa dibaca sendiri ya. Menyebarluaskan dan membangun budaya ciri-ciri kewirausahaan di sekitarnya, terutama dalam masyarakat. Dan terakhir, nah ini, untuk yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas dengan bentuk inovasi dan kreasi agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan atau dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai. Nah ini, jadi poin terakhir itu adalah poin terpenting bagaimana caranya membuat hal-hal baru. Salah satu contoh, kita tahu kalau misalkan dulu ya orang jualan pisang identik dengan pisang goreng, pisang rebus, apalagi mungkin ada produk-produk lawas. Tapi ternyata zaman sekarang itu hanya walaupun produknya pisang, ternyata bisa dibuat berbagai macam hal. Bisa mungkin buat stik pisang, atau mungkin pisang keju, atau mungkin yang lain-lain. Itulah makanya saya sebut butuh inovasi untuk dan kreasi, sehingga apa? Dalam membuat produk tertentu itu nggak monoton, atau mungkin nggak itu aja. Nah, kita bisa melakukan dalam berbagai macam hal. Oke, sebelumnya saya minta maaf, hanya mungkin untuk malam ini hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk materi yang MS Word ini nanti mungkin bisa saya masukkan ke dalam grup WA ya. Nah, nanti mungkin bisa sharing di sana ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu bisa? Dibuka dulu wajahnya, difoto dulu. Ayo foto dulu, ngilang ini. Ayo Fandi, ayo foto dulu. Wajahnya yang disembunyikan lah, buka ayo. Ayo. 1, 2. Oh, jadi tutup dis. Ayo 1, 2, 3. Nah ya. Oke. Sampai besok ya, besok pelajaran agama kalau nggak salah. Sore juga ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.